Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Komalasari, NPM C1B022095 dari kelas D Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi karya tulis ilmiah yang dibuat oleh salah satu siswi SMP Negeri 37 Palembang yang bernama Melda. Di sini Melda mengambil judul untuk karya tulis ilmiahnya, yaitu pengangguran. Langsung saja saya akan melakukan presentasi karya tulis ilmiah yang dibuat oleh saudari Melda. Sebelum memulai presentasi, saya akan memberikan sebuah pantun. Gubernur datang mencari aspirasi, masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai presentasi, moga nanti mendapat apresiasi. Hal-hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini ada 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan yang bab 3 yaitu penutup. Di dalam bab 1 pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan karya tulis ilmiah, dan metode penulisan karya tulis ilmiah. Dan bab kedua, yaitu bab pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, penyebab, dampak, solusi atau tindakan dalam mengatasi permasalahan. Dan bab yang terakhir, yaitu bab penutup, akan disampaikan kesimpulan dan saran dari karya tulis ilmiah yang sudah dibuat. Memasuki bab pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu masalah sosial yang terjadi di negara kita yaitu masalah pengangguran. Pengangguran menjadi penilaian atau indikator untuk menilai apakah negara tersebut dikatakan maju, berkembang, atau negara tersebut dikatakan miskin. Oleh sebab itu, masalah pengangguran harus secepatnya dipecahkan dan dicari jalan keluarnya. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah karya tulis ilmiah ini mencangkup: pertama, apa pengertian pengangguran? Yang kedua, apa penyebab pengangguran di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana dampak pengangguran terhadap perekonomian di Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana tindakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran? Untuk tujuan karya tulis ilmiah ini sendiri yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian pengangguran, penyebabnya, dampaknya, dan terakhir solusi dalam mengatasinya. Lalu yang ketiga, ada metode yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode deskriptif. Deskriptif merupakan salah satu metode penulisan dengan cara observasi melalui internet dan buku-buku yang dapat memberikan fakta secara aktual dan kontekstual. Caranya dengan membaca, mencatat, serta melihat keadaan secara langsung maupun dari pemberitaan media elektronik. Memasuki bab kedua, pembahasan. Di dalam pembahasan terdapat pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk keadaan di mana masyarakat tidak bekerja. Menganggur adalah keadaan seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu seminggu
sebelum pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan, termasuk juga seseorang yang sedang menunggu panggilan terhadap lamaran pekerjaan yang diajukan atau sedang tidak mencari kerja karena beranggapan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia untuk dirinya walaupun dia sanggup. Lalu ada jenis pengangguran. Pembagian pengangguran ini berdasarkan pengertian pengangguran, yaitu angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Jadi berdasarkan pengertian tersebutlah, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, yaitu pengangguran tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Entah itu sedang mencari pekerjaan, padahal sudah berusaha maksimal, ataupun yang malas bekerja. Lalu yang kedua ada pengangguran terselubung. Apa itu? Jadi pengangguran terselubung ini yaitu seseorang yang sedang bekerja, namun bekerja ini tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, yang pada akhirnya bekerja secara tidak optimal. Lalu yang terakhir ada setengah menganggur. Setengah menganggur ini maksudnya yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Jadi sudah paham ya mengenai jenis pengangguran tadi. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua ada pengangguran terselubung, dan yang ketiga ada setengah nganggur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab pengangguran. Beberapa hal yang menjadi penyebab dari pengangguran yaitu yang pertama, angkatan kerja yang terus meningkat jumlahnya dan pertumbuhan kesempatan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Jadi tidak balance atau tidak seimbang. Yang kedua, ada angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Yang ketiga, adanya besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang keempat, ada struktur lapangan kerja tidak seimbang. Maksud dari tidak seimbang ini apa sih sebenarnya? Jadi tidak seimbang ini yaitu jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan lowongan kerja yang tersedia. Jadi itulah menjadi penyebab dari pengangguran ini. Lalu yang kelima ada kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyedia tenaga terdidik tidak seimbang. Maksudnya, pengangguran tidak hanya disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, melainkan juga disebabkan karena ketidaksesuaian terhadap tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Jadi kan kalau misalnya kita melamar kerja tuh pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya perusahaan itu memberikan persyaratan khusus untuk melakukan lamaran pekerjaan ini, misalnya di umur, pendidikan terakhir, nah seperti itu. Jadi kadang para pelamar kerja ini tidak sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan tadi. Itulah yang menjadi penyebab banyaknya orang menganggur. Lalu yang terakhir ada penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Maksud dari tidak seimbang di daerah ini maksudnya misalnya daerah A kesempatan kerjanya lebih besar dibandingkan daerah B, maka otomatis orang-orang yang ada di daerah B tadi akan berpindah ke daerah A untuk melakukan pekerjaan dan mencari pekerjaan. Gitu. Lalu ada dampak pengangguran. Pengangguran bisa menimbulkan dampak negatif yang bukan hanya bagi sang penganggur namun juga bagi masyarakat di sekitarnya. Kok bisa? Nah, ini disebabkan karena penganggur membawa permasalahan ekonomi suatu keluarga yang bisa menyebabkan terganggunya kondisi psikis seseorang. Kita ambil contoh dampak dari pengangguran ini. Yang pertama, kasus pembunuhan akibat masalah ekonomi, kan banyak ya. Terus yang kedua ada kasus pencurian dan perampokan akibat masalah ekonomi. Yang ketiga, rendahnya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat.
Ini nih yang perlu diperhatikan, tingkat kesehatan dan gizi. Lalu yang terakhir itu ada terjadinya kekacauan sosial dan politik seperti demonstrasi dan perebutan kekuasaan. Makanya permasalahan tentang pengangguran ini harus segera diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Dalam mengatasi masalah pengangguran ini, pemerintah mengambil langkah. Jadi ada tindakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Seperti pertama, mengurangi pajak, mendorong lebih banyak investasi dan memberi subsidi, meningkatkan taraf kemakmuran rakyat, memperbaiki pembagian pendapatan, menghindari masalah kejahatan, dan menambah keterampilan masyarakat. Bab ketiga yaitu penutup. Di dalam bab penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini, pengangguran merupakan problem yang terus menumpuk, jadi bertambah dari tahun ke tahun. Persoalan pengangguran bukan sekedar bertumpu pada makin menyempitnya dunia kerja, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM atau sumber daya manusia yang kita punya. Pengangguran di Indonesia sendiri telah mencapai puluhan juta orang, merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan, sebab hal ini bisa sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial. Jadi kita tahu ya bahwa pengangguran ini bukan hanya disebabkan oleh sempitnya dunia kerja, tetapi juga karena rendahnya kualitas SDM yang ada di Indonesia. Jadi dalam mengatasi pengangguran ini bukan hanya memperbanyak lowongan pekerjaan, tetapi juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya ada saran. Sarannya bisa memberikan motivasi kepada para penganggur untuk bisa memasukkan dirinya dalam lingkup pekerjaan. Sedangkan bagi pemerintah sendiri, dengan membuka dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan sumber daya manusia, dan memahami kapasitas para penganggur. Lalu ada kalimat kecil nih untuk kita semua. Sebagai bangsa Indonesia, tidak ada kata terlambat dalam menanggulangi masalah ini. Jadi demi mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai amanah konstitusi negara kita, maka kita harus sesegera mungkin mengatasi masalah pengangguran. Untuk menutup presentasi kali ini, saya akan menutupnya dengan pantun lagi. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.